Nah, hari ini kita akan belajar rahasia dari Musa, saudara. Bagaimana mukanya bisa bersinar, ya. Muka Musa bisa bercahaya. Nah, mari kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-34, ayat 29 sampai ayat yang ke-35. Kita akan melihat satu peristiwa di sini bagaimana muka Musa bercahaya, saudara. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya apa? Bercahaya atau glowing atau bersinar. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan atau Yahweh. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa bicara pada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Yahweh kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai bicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Yahweh untuk bicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk bicara dengan Tuhan. Jadi ini kisahnya adalah Musa itu turun dari Gunung Sinai, saudara. Dan dia turun dari Gunung Sinai untuk kali yang kedua. Ya, untuk kali yang kedua. Karena Musa itu naik ke Gunung Sinai itu berapa kali, saudara? Ada yang tahu? Perjumpaan pertama Musa dengan Tuhan itu juga di Gunung Sinai, di Gunung Horeb. Pada waktu dia mengembalakan kambing domba daripada mertuanya, Yitro. Saudara ingat kisah itu? Dia berjumpa dengan Tuhan di semak belukar itu di Gunung Sinai, saudara. Dan kemudian dia kembali lagi memimpin orang Israel. Dan di Keluaran pasal 19 pertama kali mereka sampai di Gunung Sinai, Tuhan panggil Musa naik untuk pertama kali ke Gunung Sinai kembali 40 hari 40 malam, saudara. Ya, 40 hari 40 malam Musa itu naik ke Gunung Sinai. Dan waktu naik pertama kali dia naik ke Gunung Sinai, saudara, Tuhan bicara sama Musa, bicara tentang apa? Bicara tentang 10 perintah dan juga bicara tentang apa? Bagaimana membuat kemah suci, bagaimana membuat baju imam. Kita sudah bahas itu semua, saudara. Dan kemudian apa? Pada waktu dia sedang ada di atas Gunung Sinai, firman Tuhan berkata, Tuhan bilang, umatmu itu udah liar, tegar tengkuk. Dan saudara tahu apa? Waktu Musa turun, orang Israel sedang buat patung lembu emas. Mereka menyembah patung lembu emas itu, mereka bilang inilah Yahweh yang bawa kita keluar dari Mesir. Akhirnya apa? Musa marah, saudara. Musa ambil itu batu, 2 loh batu, dipecahkannya di kaki Gunung Israel. Tanda bahwa perjanjian dengan Tuhan sudah dilanggar, saudara. Dan apa yang terjadi? Ya, pada waktu itu dihancurkannya dan orang Israel disuruh minum itu lembu emas itu digiling jadi halus. Dan 3.000 orang Israel mati pada waktu itu, saudara. Kematian pertama terjadi. Dan kemudian apa? Singkat cerita, kita udah bahas ini, saudara. Musa naik kembali yang kedua. Dan naik kembali yang kedua, ini yang membuat muka Musa itu bercahaya. Nah, hari ini saya akan bawa kita melihat apa bedanya dia naik pertama dan apa bedanya dia naik kedua. Dan apa aplikasinya buat kita hari ini, saudara? Ya, apa aplikasinya buat kita hari ini? Kenapa kita mesti tahu tentang ini, saudara? Apa yang buat muka Musa itu yang waktu dia naik kedua, itu mukanya waktu dia turun bercahaya. Firman Tuhan katakan waktu dia turun mukanya bercahaya, orang Israel takut. Ya, dia harus menyelubungi mukanya dengan selubung. Ya, dan kita akan lihat sama-sama, saudara. Nah, saudara tahu, pada waktu dia naik kedua, apa yang membuat mukanya bercahaya? Kenapa yang pertama tidak bercahaya? Sama-sama bicara dengan Tuhan. Ya, sama-sama bicara dengan Tuhan. Sama-sama bicara tentang 10 perintah Allah. 10 perintah Tuhan. Sama-sama dapat 2 loh batu. Tapi kenapa yang pertama mukanya tidak bercahaya? Tapi kenapa yang kedua mukanya bercahaya, saudara? Yang kedua yang membedakan adalah, kalau kita mundur sedikit ke Keluaran pasal 33 ayat 18, coba tampilkan Keluaran 33 ayat 18. Musa bilang sama Tuhan gini, waktu dia mau naik yang kedua, dia bilang gini, Tuhan perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Ya, jadi kata kuncinya adalah Musa mau lihat apa? Kemuliaan
kemuliaan Tuhan. Nah pertanyaannya, apa itu kemuliaan Tuhan? Yang buat sampai mukanya bercahaya, saudara. Ini kata kuncinya, saudara. Ayat 19, coba kita lihat. Tapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama apa? Nama apa? Yahweh, nama Tuhan, Yahweh. Kalau saudara lihat Tuhan semua ini Yahweh. Kenapa waktu Tuhan lewat, yang pertama Tuhan serukan nama siapa? Yahweh, aku akan serukan nama Yahweh di depanmu. Aku akan beri kasih karunia pada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihani siapa yang kukasihani. Tuhan bilang ini, Musa, kamu tidak bisa lihat muka aku, Musa. Ya, kamu tidak bisa lihat muka aku, Musa. Kamu akan kusembunyikan di belakang gunung. Di gunung itu ada celah sedikit, Musa disuruh masuk ke situ. Dan kemudian apa Tuhan bilang? Aku akan tutup engkau dengan tanganku, Musa. Dan aku akan lewat, waktu aku lewat, aku akan teriak, Yahweh, Yahweh, Elohim. Tuhan, kasih karunia, yang penuh dengan kasih karunia. Jadi Musa itu ditutup, dan Musa cuma lihat belakangnya Tuhan. Coba kita baca terus, ayat 20. Saya ulangi sedikit ya minggu lalu. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Memang betul, tidak ada seorang pun yang bisa lihat wajah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan kau dalam lekuk gunung itu. Aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Ayat yang 23, aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Tapi wajahku tidak akan kelihatan. Ini maksudnya apa? Bukan berarti Musa lihat belakangnya Tuhan, bukan saudara. Musa itu seperti gini saudara. Kalau saudara naik motor, motor itu ada asapnya. Jadi motor itu sudah lewat tapi asapnya itu masih kelihatan. Jadi tidak kelihatan motornya, yang kelihatan cuma asapnya. Musa itu cuma lihat asapnya, saudara. Asapnya belakangnya itu, saudara. Sisa-sisanya itu. Tapi itu saja, saudara. Itu membuat mukanya glowing, saudara. Mukanya bercahaya. Ya. Tapi saudara, apa yang buat mukanya bercahaya? Kalau saudara perhatikan, kata pertama yang Tuhan serukan waktu dia lewat di depan Musa, itu apa, saudara? Apa? Yahweh, Yahweh. Nama itu bukan sekedar nama, tapi di balik nama itu ada identitas, ada kepribadian. Waktu Tuhan serukan namanya, sebenarnya Tuhan bukan mau bilang kita harus panggil namanya seperti ini. Tapi kita harus mengerti apa arti daripada sebuah nama itu. Ketika Tuhan bilang Yahweh, Yahweh, apa arti daripada nama Yahweh itu, saudara? Dan saudara, minggu lalu kita belajar, nama Yahweh itu memuat predikat daripada Tuhan sendiri, kepribadian Tuhan. Inilah dasar daripada teologi yang harus kita mengerti. Teologi adalah ilmu bagaimana kita mengenal Tuhan. Dasarnya ini ada 3, saudara. 3 karakter Tuhan. Ini yang saudara harus pahami sungguh-sungguh. Kalau saudara mau kenal Tuhan, saudara harus kenal 3 predikatnya ini. Yang pertama, dia adalah merciful, katakan merciful. Yang kedua, gracious. Minggu lalu kita udah bahas ini ya, saya ulangi sedikit. Merciful itu apa? Dari kata mercy, itu dari kata kemurahan. Gracious itu dari kata grace, anugerah, kasih karunia. Minggu lalu kita udah bahas, apa itu mercy, apa itu grace, apa itu kemurahan, apa kasih karunia. Kemurahan itu apa, saudara? Kemurahan itu sesuatu yang buruk yang harusnya saudara dan saya terima, tapi itu kita tidak terima. Contohnya gini, harusnya kita ini binasa, saudara. Harusnya kita ini mati. Kita ini orang berdosa. Harusnya kita punya hukuman kekal. Betul tidak, saudara? Tapi saudara tidak, kenapa saudara diluputkan itu? Karena kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan selalu bicara, sesuatu yang buruk harusnya kita terima, tapi diluputkan sama Tuhan. Kasih karunia itu bicara apa? Kasih karunia itu bicara sesuatu yang baik harusnya bukan kita layak terima, tapi Tuhan kasih buat kita. Apa itu, saudara? Saudara bukan hanya diampuni dosa saudara, tapi saudara diberikan pribadi yang baru. Saudara diberikan identitas yang baru. Saudara diberikan Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara diberikan pribadinya sendiri tinggal dalam hidup saudara. Itu kasih karunia. Berkatnya diberikan dalam hidup saudara. Itu kasih karunia. Amin, saudara.
Nah, bagaimana dua ini bisa berjalan? Harus ada satu predikat lagi dari Tuhan, namanya keadilan. Tuhan itu bukan Tuhan yang bermurah hati, tapi dia juga Tuhan yang adil. Dia bukan hanya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, tapi dia Tuhan yang adil. Saudara, keadilan Tuhan bicara setiap dosa itu harus dihukum. Jadi saudara tahu bahwa kalau Tuhan ampuni dosa saudara, bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosa. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dia tidak bisa dan tidak akan kompromi dengan dosa. Kalau dia ampuni dosa saudara, itu bukan karena dosa saudara itu dibiarkan tanpa ada penghukuman. Itu keadilan Tuhan. Tahukah saudara? Keadilan Tuhan harus dijalankan. Dosa harus dihukum. Dosa sekecil apapun, itu bisa bawa saudara dan saya masuk neraka. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Kita lahir udah jadi orang berdosa. Saudara buat dosa itu bukan karena saudara buat dosa bukan jadi orang berdosa. Saudara buat dosa karena saudara orang berdosa. Saya buat dosa bukan supaya saya jadi orang berdosa. Saya buat dosa karena saya orang berdosa. Dengan cara yang sama, Tuhan berikan saya identitas yang baru. Karena saya orang benar, makanya saya bisa berbuat benar. Amin, saudara. Nah, keadilan Tuhan bicara dosa harus dihukum. Bagaimana dosa harus dihukum? Sedangkan kasih dan kemurahan Tuhan harus berjalan bersama-sama. Inilah luar biasanya karya Tuhan. Inilah yang amazing dari Tuhan. 3 predikat ini ditemukan dalam satu pribadi dan karyanya. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Dengan dia jadi manusia, dia naik di atas kayu salib. Apa yang terjadi? Keadilan Tuhan dijalankan. Dosa saudara dan saya tetap dihukumkan. Tapi dihukumkan bukan di tubuh saudara. Yesus ambil itu buat saudara dan saya. Karena dia ambil itu, setiap kasihnya, setiap kemurahannya, itu bisa diberikannya buat saudara. Saudara bisa diluputkan dari penghukuman dan saudara bisa dapat kasih karunia-Nya. Saudara bisa dapat anugerahnya, saudara bisa dapat kehidupannya sendiri dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Itu yang didengar sama Musa. Itu yang didengar sama Musa. Itu yang didengar sama Musa. Sehingga apa? Mukanya glowing. Mukanya bercahaya. Oh, jadi ini rahasianya muka glowing. Ini rahasia muka bercahaya. Ya, tidak harus poles sana sini, saudara. Ya, kalau dipoles lebih bagus lagi mungkin ya. Tapi kalau saudara bisa glowing dari dalam dulu, saudara. Bagaimana caranya glowing dari dalam? Sama halnya Musa, mukanya bisa bercahaya ketika dia dengar tentang siapa Tuhan itu. Tuhan adalah Tuhan yang penyayang. Tuhan adalah Tuhan yang merciful. Tuhan adalah Tuhan yang gracious. Tuhan yang penuh dengan kasih dan sayang. Waktu dia dengar itu, dia dengar itu. Apa yang terjadi, saudara? Mukanya bercahaya. Mukanya bercahaya. Amin, saudara? Amin. Dengan cara yang sama, hari ini, kalau saudara dengar tentang Tuhan, kalau saudara selalu dengar tentang pribadinya yang mencintai hidup saudara, ingat, merciful, gracious, and justice itu hanya ada bisa ditemukan dalam seorang pribadi yang mati buat kita, yang bangkit buat kita, yang lahir buat kita. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan hari ini ada di sebelah kanan Bapa di sorga. Amin. Kalau saudara selalu dengar tentang dia, selalu dengar tentang karyanya, selalu dengar tentang kebaikannya, selalu dengar apa yang dia kerjakan buat hidup saudara, maka dengan cara yang sama, muka saudara bisa bersinar. Amin, saudara. Ya, muka saudara bisa bersinar itu bisa akan kelihatan, saudara. Orang yang penuh dengan sukacita, mukanya akan bersinar. Amin. Tapi kalau orang yang lagi stres, mukanya bersinar tuh, saudara. Kalau orang lagi stres kelihatan, saudara. Mukanya cemberut, muka apa? Muka stres dia, lagi banyak pikiran, saudara. Makanya selalu dengar tentang dia. Selalu dengar tentang dia. Selalu dengar tentang apa yang dia kerjakan buat hidup kita. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, apa yang didengar oleh Musa? Nama Yahweh. Nama Yahweh itu bicara tentang apa? Kemuliaannya.
Waktu Tuhan bilang aku mau tunjukkan kemuliaanku, Tuhan bilang apa? Aku serukan nama Yahweh. Dan nama Yahweh itu bicara tentang seorang pribadi yang gracious, yang merciful. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sebenarnya waktu Musa mau lihat kemuliaan Tuhan, Tuhan tunjukkan kemuliaanmu. Tuhan sedang tunjukkan siapa dirinya di dalam Kristus. Tuhan sedang tunjukkan karakternya dia. Tuhan sedang tunjukkan karya anaknya buat Musa. Dan itu yang buat Musa mukanya bisa bercahaya, saudara. Amin, saudara. Saya akan tunjukkan buat saudara bahwa tidak seorang pun yang bisa melihat wajah Bapa. Tetapi kemuliaan Allah itu ada dalam seorang pribadi, namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 1 ayat 14, coba. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat apa? Kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara, siapa kemuliaan Bapa? Siapa? Yesus. Firman telah menjadi manusia, itu namanya siapa? Siapa Firman jadi manusia? Yesus, saudara. Ini peristiwa Natal, saudara. Firman jadi manusia dan diam di antara kita, ya. Dan kita telah melihat apa? Kemuliaannya. Jadi kemuliaan daripada Allah itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaan daripada Bapa adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara mau lihat kemuliaan Tuhan, saudara mau melihat kemuliaan Bapa, lihatlah siapa Yesus itu, saudara. Saudara mau tahu kemuliaan Tuhan, lihat Yesus. Ya, lihat Yesus. Saya akan tunjukkan Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat 3 bilang gini, Iya ini siapa, saudara? Iya ini siapa? Yesus adalah cahaya kemuliaan Bapa. Yesus adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud daripada Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi firman Tuhan dengan jelas berkata, Yesus adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mau lihat sinar kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan yang dirindukan oleh Musa, saudara lihat Yesus, saudara. Amin. Saudara lihat Yesus, maka saudara melihat sinar kemuliaan. Dan itu buat muka saudara bisa bercahaya sama seperti Musa. Ya, saya akan tunjukkan satu ayat lagi. 1 Korintus pasal yang kedua, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah siapa? Nampak pada wajah siapa? Kristus. Jadi waktu saudara memandang wajahnya, saudara sedang lihat kemuliaannya, apa yang saudara rasakan? Di wajah Tuhan itu ada apa, saudara? Ada kasihnya. Jadi memandang wajah Tuhan, saudara bukan takut, saudara. Waktu Musa mau lihat wajah Tuhan tidak bisa kasih tunjuk wajahnya karena Yesus belum lahir. Yesus belum menyatakan kemuliaannya, tapi dia perkenalkan pribadinya. Dia adalah Yahweh. Secara tidak langsung dia perkenalkan siapa Yesus. Dia kenalkan karakter dasar daripada Tuhan itu sendiri. Merciful, gracious, dan justice. Kemurahan, kasih karunia, dan keadilan. 3 dasar itu ada dalam pribadi Yesus. Dan waktu kita kenal itu, saudara, kita tahu hari ini Tuhan adalah Tuhan yang mencintai kita. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang meluputkan kita dari setiap penghukuman. Dan itu kita merasakan kasihnya, saudara. Amin. Saudara tahu memandang wajahnya itu maksudnya apa? Memandang wajahnya itu bukan berarti saudara pasang fotonya Tuhan Yesus di rumah, saudara. Tidak ada salah sih saudara pasang foto Tuhan Yesus. Tapi saya percaya juga foto Tuhan Yesus bukan seperti yang ada di gambar-gambar itu, saudara. Memandang wajahnya adalah waktu saudara selalu diingatkan tentang siapa dia. Yahweh itu siapa? Gracious, merciful. Apa yang dia kerjakan buat hidup saudara. Waktu saudara dengar itu, saudara renungkan itu.
Saudara pikirkan itu. Itu akan mendatangkan apa? Mendatangkan damai sejahtera. Mendatangkan sukacita. Dan itulah yang buat muka saudara bisa glowing. Kalau hati saudara penuh dengan damai sejahtera. Muka saudara tidak perlu dipaksa untuk senyum. Betul gak? Kalau hati saudara dipenuhi dengan sukacita. Contoh saudara lagi jatuh cinta. Wah, muka saudara pasti berseri-seri. Betul gak saudara? Tidak perlu dipaksa. Harus senyum sana, senyum sini. Tapi kalau saudara lagi sukacita, muka saudara akan kelihatan, saudara. Demikianlah waktu saudara dengar tentang Kristus, saudara dengar tentang apa yang dia kerjakan, saudara dengar tentang cintanya buat hidup saudara. Itu yang buat hati saudara itu bisa berseri-seri. Dan hati yang berseri-seri itu akan memunculkan glowing di muka saudara. Amin saudara? Amin. Saya akan tunjukkan satu ayat di Perjanjian Lama, Bilangan pasal yang ke-6. Coba kita lihat. Ini adalah berkat yang kalau Tuhan mau bilang sama orang Israel, Musa, kalau berkati orang Israel pakai ini kata-kata ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya. Waktu saudara melihat sinar di wajahnya, apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang apa? Dan memberi engkau apa? Kasih karunia. Waktu engkau lihat wajahnya, kasih karunia itu mengalir dalam hidup saudara. Kasih karunia itu mengalir dalam hidup saudara. Kasih karunia itu bicara tentang apa? Bicara tentang tuntunan, bicara tentang penyediaan, bicara tentang supply. Ya, waktu engkau lihat wajahnya itu, engkau ingat akan cintanya buat hidup saudara. Apa yang dia kerjakan buat hidup saudara. Masalah saudara belum selesai, persoalan saudara belum selesai, tantangan saudara belum selesai, pergumulan saudara dan saya tiap hari selalu ada yang baru, Tapi waktu engkau tidak fokus itu, engkau fokus pada penyediaan Tuhan dalam hidup saudara. Memandang wajahnya, engkau tahu Tuhan, masalahku belum selesai. Tapi aku menjalani hari ini dengan sebuah kesadaran akan penyediaan Tuhan dalam hidupku. Akan kasih Tuhan dalam hidupku. Aku punya Yahweh Tuhan yang selalu ada bersama hidupku. Sadari cintanya itu, sadari kasihnya itu, maka kasih karunia itu akan mengalir dalam hidup saudara. Amin saudara. Ayat yang ke-26. Tuhan, Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau apa? Apa? Damai. Dengan kata lain, kalau saudara mau punya damai sejahtera, pandang wajah Yahweh. Pandang wajah Yahweh. Ada apa di wajah Yahweh? Yesus. Siapa wajah Yahweh? Yesus. Maksudnya apa? Sekali lagi kembali. Memandang wajah Tuhan. Artinya bukan saudara punya fotonya dia. Tapi engkau selalu ingat apa yang dia kerjakan buat hidup saudara. Cintanya, kasihnya, kebaikannya dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Waktu Musa dengar itu, mukanya bercahaya. Mukanya bercahaya. Dia tidak tahu bahwa mukanya bercahaya, tapi mukanya bercahaya. Waktu saudara selalu dengar, selalu renungkan. Makanya kita perlu terus diingatkan, karena kita ini suka lupa saudara. Kenapa saudara perlu datang gereja? Supaya kita diingatkan terus. Ingatkan tentang apa? Bukan ingatkan terus kesalahan saudara, ingatkan terus tentang karya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan itu yang buat kita bisa kuat dalam hidup ini. Ya. Nah, saya akan bawa kita lebih lagi hari ini. Kenapa muka Musa itu glowingnya cuma sementara? Kenapa muka Musa itu bercahaya tapi kemudian pudar? Ya. Kenapa muka Musa cahayanya tidak terus-terusan saudara? Kenapa cahayanya bisa pudar? Artinya dia cuma bercahaya sebentar kemudian hilang cahayanya. Cahayanya sebentar, hilang cahayanya. Ya. Dan saya akan bawa kita melihat, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Sudah tahu? Ini Rasul Paulus kutip dari Keluaran pasal 34. Jadi kutip dari apa yang Musa lakukan. Sudah tahu? Ya. Kenapa waktu Musa naik pertama kali, mukanya tidak bercahaya. 40 hari yang kedua itu Musa naik,
Ya, 40 hari yang pertama Musa naik, dia turun mukanya tidak bercahaya. Tapi 40 hari yang kedua, waktu dia naik mukanya bercahaya. Kenapa saudara? Karena dia menerima kasih karunia. Kasih karunialah yang membuat muka seseorang bisa bercahaya. Amin saudara? Ya, kasih karunia buat muka seseorang bisa bercahaya. Ya, hukum Taurat tidak pernah bisa buat muka seseorang bercahaya. Karena hukum Taurat isinya apa? Isinya adalah tuntutan. Isinya adalah penghukuman. Isinya adalah menyatakan kesalahan. Ya, nah kenapa Rasul Paulus kutip ini di dalam 2 Korintus pasal 3 dia katakan pelayanan yang memimpin pada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu diberikan. Jadi ini peristiwa waktu dia naik kedua. Jadi waktu Musa naik kedua, dia menerima 2 loh batu, dia menerima 10 perintah, dia menerima hukum Taurat juga. Ya, kalau saudara baca di Keluaran pasal 34, Musa menerima kembali pembaharuan perjanjian itu. Tapi juga dia menerima kasih karunia. Jadi ada sebuah percampuran. Ada sebuah percampuran antara kasih karunia dan hukum Taurat. Saudara, jadi yang dimaksudkan oleh Musa di sini pelayanan yang memimpin pada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya pada waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga muka Musa, cahaya muka Musa itu begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, ayat yang ke-8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Saudara perhatikan saudara. Ya. Kenapa Musa waktu dia naik yang kedua, mukanya itu bercahaya tapi kemudian cahayanya bisa hilang. Dan ini Paulus katakan, ini pelayanan yang memimpin kepada kematian. Artinya apa pelayanan yang memimpin kepada kematian? Hari ini saya mau bilang gini, tidak ada satu orang manusia pun di dunia yang hidup 100% di bawah hukum Taurat. Ada? Tidak ada. Bahkan orang Israel juga tidak. Kalau saudara mau hidup 100% di bawah hukum Taurat, itu bagus. Karena apa? Saudara pasti langsung menyerah. Begitu menyerah, saudara tahu saudara butuh juru selamat. Itu lebih enak saudara. Karena orang Israel hari ini sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bisa lakukan itu dengan sempurna. Bahkan kalau mereka mau sempurna harus lakukan ritual-ritual. Mereka belum bisa lakukan itu. Tidak ada seorang pun di dunia sampai hari ini. Orang Israel tidak lakukan itu. Karena tidak bisa persembahkan korban. Bait suci belum ada. Nah, yang dimaksudkan pelayanan yang pada kematian itu apa? Pelayanan pencampuran. Pelayanan pencampuran gini saudara. Pelayanan yang ya kadang kasih karunia, kadang kembali ke hukum Taurat. Kadang pada kasih karunia, kadang kembali pada hukum Taurat. Nah ini banyak saudara, ini banyak. Bahkan gereja-gereja banyak yang masih pakai sistem ini. Pelayanan yang memimpin pada kematian. Bahkan kadang-kadang kita di gereja yang sudah mengkhotbahkan tentang kasih karunia, kadang-kadang kita juga bisa masih terjebak di hal itu saudara. Karena kadang-kadang itu bisa masuk dalam pikiran kita tanpa kita sadari. Intinya gini saudara. Pelayanan yang bikin pada kematian, itu terukir pada loh batu. Hukum Taurat itu selalu sifatnya menuntut. Hukum Taurat itu sifatnya menyatakan kesalahan. Hukum Taurat tidak bisa membenarkan kita. Jadi Tuhan kasih 10 perintah Allah, semua hukum Taurat harus dilakukan oleh orang Israel. Bukan untuk membenarkan mereka, tapi untuk menyatakan bahwa mereka itu tidak mampu. Diberikan sama mereka supaya menyatakan kesalahan. Waktu mereka sadar, mereka penuh dengan kelemahan, mereka butuh juru selamat. Tujuannya itu saudara hukum Taurat. Tapi banyak kali kita masih terjebak di sini. Ya, kita masih terjebak dengan mindset tuntutan. Mindset kita masih mindset hidup karena tuntutan. Berapa banyak kita masih menjalani hidup, setiap kali kita bangun pagi kita masih merasa bahwa kita punya Tuhan yang menuntut hidup kita. Selalu ada yang kurang dalam hidup kita. Selalu kita merasa bahwa hidup kita penuh dengan banyak tuntutan dalam hidup ini. Saudara kita pernah merasakan seperti itu saudara. Ya, saudara tidak usah jawab. Kadang-kadang bisa terlihat dari raut wajah saudara. Kalau hidup di jalan ini bangun pagi kayaknya banyak sekali yang harus kita kerjakan. Banyak sekali tuntutan. Termasuk yang khotbah juga kadang-kadang masih bisa ngalami saudara. Saya mau jujur, kadang-kadang kita masih bisa karena ini masuk di pikiran tanpa kita sadari. Makanya perlu terus-terus kita ulangi. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau kita menyadari hidup ini bukan karena tuntutan, tapi karena tuntunan. Apa bedanya tuntutan dan tuntunan? Tuntutan itu menuntut
performance saudara. Tuntutan itu menuntut kesempurnaan saudara untuk lakukan itu. Tapi tuntunan itu menuntun saudara untuk berjalan dalam kekuatannya Dia. Amin saudara. Hukum Taurat menuntut, kasih karunia menuntun. Hukum Taurat itu menuntut, kasih karunia menyediakan. Apakah kita setiap hari menjalani hidup ini dengan kesadaran akan tuntutan atau kesadaran akan penyediaan? Kadang-kadang ini masih bisa bercampur dalam hidup kita. Tapi puji Tuhan kita diingatkan terus. Tuhan, aku mau jalani hidup ini bukan karena tuntutan, aku mau jalani hidup ini karena penyediaan Tuhan. Kadang-kadang masalah kita belum selesai, kadang-kadang pergumulan kita belum selesai. Tapi kita mau bilang, Tuhan, aku tahu kalau aku bisa menjalani hari ini karena aku tahu Tuhan ada bersama hidupku. Tuhan sudah berjalan bersamaku. Aku mau menyadari kasih setiamu, aku mau memandang wajahmu Tuhan. Aku mau melihat pada kemuliaanmu. Aku mau menyadari Engkau Tuhan yang merciful, yang gracious. Engkau Tuhan yang sudah membalaskan setiap penghukuman atas diriku di atas kayu salib. Aku hari ini adalah milikmu yang berharga Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ada buat hidupku. Katakan itu buat dirimu. Katakan itu di pikiranmu. Renungkan itu setiap saat dalam pikiranmu. Sampai engkau bisa merasakan damai sejahteranya ada di dalam hati saudara. Amin saudara. Dan saya percaya kalau damai sejahtera itu bisa ada dalam hati kita. Dalam jiwa kita. Firman Tuhan berkata, kalau jiwamu baik-baik, maka seluruh area kehidupanmu akan baik-baik. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, kalau jiwamu baik-baik, maka seluruh area kehidupanmu akan baik-baik. Masalahnya seringkali kita sebagai manusia, kita mau seluruh area kehidupan kita baik-baik, baru jiwa kita baik-baik. Betul? Kalau masalahku belum selesai, mana bisa jiwaku baik-baik? Kalau pergumulanku belum selesai, mana bisa aku dalam damai sejahtera? Kalau persoalanku belum selesai, mana bisa aku tenang? Tapi Tuhan bilang lain, saudara. Atur dulu jiwamu. Bagaimana engkau atur jiwamu? Dengan engkau memandang pada Dia. Memandang pada Dia apa? Graceful, gracious, merciful, and justice. Lihatlah kasih-Nya. Lihatlah kebaikannya. Lihatlah bahwa Dia Tuhan yang mencintai hidup saudara. Pikirkan itu, renungkan itu. Sampai jiwamu baik-baik. Dan jiwamu yang baik-baik, itu akan merubah situasi. Amin saudara. Nah kita kembali ke 2 Korintus 3. Pelayanan yang memimpin pada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang. Sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya kemuliaan yang menyertai pelayanan? Pelayanan roh. Apa itu pelayanan roh? Saudara tahu di dalam hidup saudara ada Roh Kudus. Ya. Apa itu pelayanan roh? Nah, sebelumnya saya mau sampaikan ilustrasi begini saudara. Kasih Tuhan itu seperti matahari. Ya. Kasih Tuhan itu seperti matahari. Matahari itu pernah berhenti bersinar tidak saudara? Kalau saudara hari ini kita sedang malam, apakah matahari itu sedang berhenti bersinar? Matahari berhenti bersinar tidak? Tidak saudara, sekalipun hari ini malam di sini, matahari tidak pernah berhenti bersinar. Sekalipun di sini ada seroja, matahari tidak berhenti bersinar. Ada hujan, ada mendung, ada gelap sekalipun, matahari tidak pernah berhenti bersinar. Itulah kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin saudara. Tapi kita ini seperti bulan. Kita ini seperti bulan saudara. Bulan itu tidak punya sinar. Bulan itu memancarkan sinar matahari. Selama bulan itu bisa dapatkan sinar matahari, maka bulan itu bisa bersinar. Saudara, saya adalah bulan. Kenapa bulan tidak bisa memancarkan sinar? Karena dia tidak dapatkan sinar. Sama halnya dengan hidup saudara. Kalau saudara tidak bisa lihat sinar daripada Tuhan, saudara tidak bisa memandang wajah Tuhan, saudara tidak bisa merasakan kasih Tuhan, saudara pun tidak akan mengeluarkan sinar itu saudara. Amin. Apa yang bisa menjadi penghalang? Yang menjadi penghalang kalau saudara tahu, gerhana bulan itu apa? Ketika bulan itu ditutupi dengan apa?
dengan bumi. Matahari, bumi, bulan. Sehingga apa? Bulan tidak bisa dapatkan sinar, dia tertutup dari bumi. Soalnya ini ada ilustrasi yang bagus. Kasih Tuhan itu seperti matahari, kita seperti bulan. Tapi ada penghalang di tengah-tengah kita. Saya mau bilang gini saudara, hari ini kita nih lebih dari Musa. Karena apa? Saudara dan saya, kemuliaan Tuhan itu bukan tinggal di luar kita. Kemuliaan Tuhan itu tinggal dalam hidup saudara. Karena pribadinya tinggal dalam hidup kita. Amin saudara. Tapi kenapa seringkali kita tidak bisa glowing, kita tidak bisa bersinar. Sepertinya sinar itu mati. Sebenarnya sinar itu tidak mati. Matahari tidak pernah berhenti bersinar. Dan sinar itu terus ada dalam hidup saudara. Tapi yang membuat penghalang sehingga kita tidak bisa bersinar adalah apa? Ada bumi yang menghalangi cahaya matahari. Bumi ini bicara tentang dunia. Waktu saya renungkan ini bicara apa? Ada spirit dari dunia yang membuat kita tidak bisa melihat indahnya terang itu saudara. Yang menghalangi mata kita. Kita tidak bisa lihat terang itu. Spirit dari dunia itu apa saudara? Coba kita buka 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat 12. Kita tidak menerima apa? Roh dunia. Tapi roh yang berasal dari Allah. Roh berasal dari apa? Roh Kudus. Tujuannya apa saudara? Supaya saya, ayo katakan dengan mantap. Kenapa Roh Kudus mesti ada dalam hidup saya? Kenapa Roh Kudus mesti ada dalam hidup saya? Supaya saya tahu. Apa yang mesti saya tahu? Apa yang dikaruniakan Allah kepada. Jadi Roh Kudus itu dalam hidup saudara bukan cuma sebagai pajangan. Bukan cuma sebagai gagah-gagahan. Oh, saya punya Roh Kudus, saya punya Roh Kudus. Bukan saudara. Waktu Roh Kudus ada dalam hidup saudara, firman Tuhan bilang, bukan saya yang bilang, supaya kita tahu. Apa yang perlu kita tahu? Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa kata dikaruniakan? Artinya dikasih cuma-cuma. Dikaruniakan itu dikasih cuma-cuma. Saudara tahu, Roh Kudus itu akan kasih tahu buat hidup saudara. Apa yang Yesus kerjakan buat hidup saudara yang diberikan secara cuma-cuma tanpa perlu usaha kita sama sekali. Dia udah kasih kita keselamatan, dia udah kasih kita, dia udah luputkan kita dari kematian, dia udah luputkan kita dari kematian, dia berikan kita statusnya yang baru, dia berikan segala sesuatu buat hidup kita, dia udah bayar semuanya buat hidup kita. Itu Roh Kudus kasih tahu buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Dengan kata lain, spirit dari dunia akan kasih tahu saudara yang sebaliknya. Spirit dari dunia akan berkata, tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Dan spirit dunia itu seringkali yang buat mata saudara tidak bisa lihat keindahan karya Tuhan. Dan spirit yang pada dari dunia itu seringkali buat saudara hidup selalu dari tuntutan demi tuntutan. Hidup selalu dari tuntutan demi tuntutan. Mindset hidup kita selalu tiap hari dari tuntutan. Selalu merasa kayaknya Tuhan itu, ini salah satu tanda bahwa saudara dan saya hidup dalam pencampuran. Gini saudara, kadang-kadang kita merasa Tuhan itu baik. Saudara boleh tes saja ini, tesnya gini. Tapi kadang-kadang saudara merasa bahwa Tuhan itu tinggalkan saudara. Kalau saudara pernah merasakan itu, Tuhan di mana engkau waktu aku hadapi ini? Tuhan apakah engkau kurang puas dengan hidupku? Tuhan aku hari ini cuma baca 1 pasal. Dan ada suara bilang, Tuhan tidak sayang sama kamu, dia baca 5 pasal. Tuhan, apakah engkau sayang sama aku? Seperti engkau merasa Tuhan itu seperti sedang cuek sama hidup saudara. Ya, pernah tidak saudara merasa tertuduh seperti itu? Tuduhan-tuduhan itu masuk dalam hati saudara. Apalagi kalau saudara sedang gagal. Saudara sedang jatuh. Saudara sedang dalam keadaan lemah. Tuduhan itu masuk. Bertubi-tubi datang dalam hidup saudara. Dan buat saudara merasa, Tuhan, apakah engkau tinggalkan aku? Tuhan, apakah engkau masih sayang sama aku? Suara-suara itu masuk. Dan kalau saudara masih berkata seperti itu, tanpa sadar sebenarnya, kita sedang menaruh kaki kita. Satu di perjanjian kasih karunia, satu di perjanjian hukum Taurat. Karena waktu di perjanjian hukum Taurat, engkau mengukur kasih Tuhan dalam hidup saudara, berdasarkan apa yang bisa engkau buat buat Tuhan.
engkau mengukur cintanya buat hidup saudara berdasarkan apa yang bisa engkau lakukan buat Tuhan. Kalau engkau gagal, kalau engkau mungkin bisa ada kesalahan, engkau merasa Tuhan tinggalkan hidup saudara. Dan selalu ada tuduhan-tuduhan. Makanya, ayo kita kembali ke 2 Korintus tadi. 2 Korintus pasal yang ketiga. Sebab jika pelayanan yang memimpin pada penghukuman, ya. Jadi kalau saudara hidup dalam hukum Taurat itu selalu memimpin pada penghukuman. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Hukum Taurat itu mencari kesalahan dan menghukum. Itu hukum Taurat, saudara. Pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia. Ternyata ada mulianya tidak? Ada, saudara. Ada mulianya. Kenapa dikatakan mulia? Bisa buat orang bertobat? Bisa. Ya, kalau hari ini buat KKR, ayo bertobat, ayo bertobat. Kalau tidak bertobat, Tuhan marah, Tuhan hukum, Tuhan masukkan neraka. Saudara bisa bertobat? Bisa. Ayo bertobat. Kalau tidak bertobat, Tuhan tidak sayang. Kalau tidak bertobat, Tuhan tidak berkati. Kalau tidak bertobat, Tuhan tidak kasih berkat yang baik. Kalau tidak bertobat, Tuhan tinggalkan. Jadi saudara, ada penyebab, ya, yaitu ketakutan. Itu pelayanan yang memimpin pada penghukuman. Dan Paulus bilang itu, saudara, itu ada kemuliaan. Ya, ada kemuliaan. Orang bisa bertobat, bisa. Tapi itu bukan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati dikatakan betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin pada apa? Pembenaran. Jadi Roh Kudus itu akan ingatkan saudara apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus sudah bayar buat hidup saudara. Dia membenarkan hidup saudara, dia menguduskan hidup saudara, dia berikan saudara identitas yang baru. Roh Kudus akan ingatkan itu dalam hidup saudara. Waktu saudara tahu, Tuhan, waktu aku masih berdosa, Tuhan udah sayang sama aku. Waktu aku gagal, Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Waktu aku belum tahu apa-apa, Tuhan sayang sekali sama aku. Tuhan mencintai aku bukan karena aku baik. Karena Tuhan mengasihi aku. Aku mengalami cintanya. Aku mengasihi Tuhan bukan karena apa yang bisa aku dapat dari Tuhan. Aku mengasihi Tuhan karena aku tahu dia sayang sama hidupku. Amin, saudara. Itu pertobatan yang sejati. Kita mengasihi Tuhan bukan karena takut masuk neraka. Bagaimana kalau tidak ada neraka? Apakah kita masih sayang sama Tuhan? Ya. Nah, saudara, Tuhan bilang, ini pelayanan yang memimpin pada pembenaran. Itu jauh lebih mulia. Ayat yang ke-10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak ada artinya. Sebab jika yang pudar itu disertai kemuliaan, yang pudar itu apa? Muka Musa itu. Waktu dia dengar campuran itu. Sebentar kasih karunia, sebentar hukum Taurat, sebentar kasih karunia, sebentar, jadi ada pencampuran. Itu ada kemuliaan, ada. Betapa lebih mulianya lagi, yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Ayat yang ke-12, karena kami punya pengharapan demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Orang Israel pikiran jadi tumpul sebab sampai hari ini, bahkan sampai saat ini saudara, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Nah, selubung ini bukan lagi selubung yang menutupi muka Musa, tapi selubung ini selubung yang menutupi hati mereka yang belum percaya. Jadi orang yang belum percaya itu hatinya ada selubung. Ya. Mereka kenal Allah, mereka percaya tentang Tuhan, tapi mereka tidak bisa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Jika mereka baca perjanjian lama tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat apa? Menyingkapkannya. Wow, saya baca ini luar biasa. Ternyata saudara, hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan, yang mengangkat selubung itu. Dengan kata lain saudara, perjanjian lama. Seperti yang kita bahas, kalau saudara baca itu hanya sebagai kitab sejarah, itu seperti ada selubung yang menutupi mata hati kita. Tapi kalau saudara baca dan saudara temukan Kristus di dalamnya, semua yang kita baca itu sesuatu yang menggairahkan saudara. Saudara bisa lihat keindahan daripada karya Kristus. Bagaimana dia mengerjakannya buat kita dalam gambaran-gambaran. Bagaimana dia berdiri di antara orang Israel melalui Musa.
Bagaimana dia bisa menyatakan dirinya melalui Abraham mempersembahkan anaknya. Bagaimana dia menyatakan dirinya melalui kisah Nuh. Bahwa dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Saudara, itu sesuatu yang indah. Saudara bisa lihat Kristus di dalam semua yang saudara baca dalam Alkitab. Dan saudara akan merasa bahwa Tuhan terima kasih. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Yesus Engkaulah. Tadi lagu tadi itu bagus saudara. Kita diingatkan bahwa Tuhan, Engkau yang paling berharga Tuhan. Kalau tidak ada Engkau dalam hidupku, aku tidak tahu jadi apa Tuhan. Ada Yesus yang menjadi pengantara kita. Amin saudara, ayat yang ke-15. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka baca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi apabila hati seorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, lahir baru. Sebab Tuhan adalah apa? Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi sudah tahu, kasih karunia itu adalah kemerdekaan. Bukan merdeka untuk berbuat dosa. Tapi merdeka untuk mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, mengasihi Tuhan itu sebuah kemerdekaan, bukan sebuah paksaan. Tuhan tidak suka kok paksa-paksa kita. Ayo kamu harus mengasihi aku, ayo kamu harus mengasihi aku. Itu robot saudara. Tapi Tuhan kasih kita free will. Saudara boleh mencintai dia, saudara boleh tidak mencintai dia. Tapi Tuhan mau saudara mencintai dia karena sebuah kesukaan. Sama dengan dia mencintai saudara, itu bukan karena paksaan. Sekalipun ada pilihan dia untuk tidak mencintai saudara, dia memilih untuk mencintai saudara. Amin. Ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. So, garis bawahnya kata diubah. Sebenarnya kita mau hidup kita semakin berubah dari hari ke hari. Saudara mau berubah atau mau diubah? Mana yang lebih enak saudara? Mau merubah diri atau diubah? Kalau merubah itu saudara harus buat program. Saya harus, contoh gini, saya ini orangnya misalnya, saya tukang emosian, saya buat program. 3 bulan saya harus tidak emosi lagi. Wah, kira-kira enak tidak saudara? Saudara buat program, hari pertama, tidak boleh marah. Wah, tidak boleh marah, tidak boleh marah, tidak boleh marah. Begitu buka pintu, saudara lihat orang yang menyebalkan saudara. Saya jadi marah saudara, lagi saudara stres. Nah, saudara berusaha merubah diri saudara. Tapi Tuhan bilang kita bukan berusaha rubah diri kita. Tapi waktu engkau memandang wajahnya, waktu engkau memandang dia, engkau lihat cintanya, kesadaranmu akan cintanya, kasihnya, supply dari dia, penyediaan dari dia. Waktu engkau sadar itu saudara, Tuhan yang mengubah hidup saudara dari dalam keluar. Amin saudara. Saudara mau diubah, saudara merubah diri. Kalau saya mau dirubah, saya tidak mau paksa merubah diri. Karena kalau saudara paksa merubah diri, saudara harus maintenance perubahan itu. Saya harus jaga perubahan itu. Tapi kalau saudara dirubah dari dalam, sama seperti Musa. Waktu dia mukanya bercahaya, dia tidak tahu mukanya bercahaya. Karena apa? Dia tidak sadar mukanya bercahaya. Tapi waktu dia dengar tentang Tuhan, dia dengar tentang Tuhan, dia dengar tentang Tuhan, mukanya dibuat bercahaya. Amin saudara. Waktu saudara dengar tentang Tuhan, saudara dengar tentang Tuhan, saudara dengar tentang dia, tentang cintanya, tentang kasihnya, tentang karyanya. Roh Kudus sedang bekerja dalam hati saudara dan mengubahkan saudara. Tadinya saudara ragu-ragu, tadinya saudara khawatir, tadinya saudara bimbang, tiba-tiba saudara punya iman. Ya Tuhan, mulai besok aku percaya. Aku tidak pernah sendirian. Waktu saudara dengar tentang dia, ada sebuah damai sejahtera. Amin saudara. Waktu saudara dengar tentang dia, ada sebuah kekuatan yang buat saudara bisa melangkah dalam hidup ini. Amin saudara. Makanya selalu dengar tentang dia. Pakai kesempatan apa saja, di mana saja, dengar tentang dia. Dengar tentang dia, hati saudara damai sejahtera, ada kekuatan, itu buat saudara bisa melangkah dalam hidup ini. Yang terakhir, kita akan lihat satu kisah. Saya akan tutup malam hari ini dengan satu kisah yang mirip dengan kejadian di Gunung Sinai, saudara. Tapi kali ini di Gunung Hermon. Ya, coba tampilkan di Matius 17 ayat yang pertama.
Matius 17. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Gunung yang tinggi ini saya percaya Gunung Hermon. Ya, Gunung Hermon, gunung yang paling tinggi di Israel. Di gunung ini sudah bisa lihat negara tetangga Syria. Di gunung ini ada salju yang selalu ada. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi saudara, apa yang membedakan kisah di Gunung Hermon dengan kisah di Gunung Sinai? Mereka sama-sama naik ke atas gunung. Ini sebuah tipikal. Yesus menggambarkan apa yang terjadi di Gunung Sinai, saudara. Musa itu juga menggambarkan Yesus. Musa dan Yesus itu hampir sama. Musa menggambarkan pribadi Yesus. Musa naik ke atas gunung. Dan di atas gunung itu, saudara, muka Musa berubah. Dan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti apa? Terang. Kalau muka Musa bercahaya, cuma mukanya saja. Kalau Yesus bukan cuma muka, seluruh badannya bercahaya, saudara. Berkilauan. Karena apa? Yesus tidak butuh cahaya dari luar. Kemuliaannya dari dalam, saudara. Bahkan sampai badannya semua bercahaya sehingga itu menembus sampai bajunya, saudara. Ayat yang ketiga. Maka nampak pada mereka Musa dan Elia sedang bicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah ku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk siapa? Elia. Ayat yang berikutnya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu dengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah. Saudara tahu kenapa? Ini perkataan yang kapan pertama kali muncul? Ini kali kedua muncul. Pertama kali di mana? Peristiwa baptisan. Waktu baptisan apa yang dikatakan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Betul? Tidak ada kata dengarkanlah dia. Kenapa di waktu baptisan cuma kata aku berkenan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sebenarnya Tuhan mau bilang gini. Yesus sebelum melakukan apa-apa dalam hidupnya, dia bahkan belum sembuhkan orang sakit pilek sekalipun. Dia belum mengajar, dia belum buat apa-apa dalam hidupnya. Tuhan bilang apa? Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan berikan sebuah penerimaan, kepastian. Ini yang kita butuhkan. Ini yang saya katakan dalam hidup ini. Waktu engkau menjalani hidup ini, bahkan kalau engkau belum bisa buat apa-apa sekalipun, selalu sadari penerimaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Yesus belum buat apa-apa, saudara. Bapa sudah bilang, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengan cara yang sama Tuhan mau. Kalau saudara menjalani hidup ini, sekalipun saudara belum buat apa-apa dalam hidup saudara, saudara belum melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup saudara, sadari bahwa aku berkenan di hadapan Bapa. Ini yang saya katakan, sadar akan supply, sadar akan penyediaan. Penyediaan apa? Perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Penyediaan itu bukan selalu bicara tentang materi. Penyediaan itu bicara penerimaan. Selalu sadar akan penerimaan, selalu sadar akan cintanya, selalu sadar akan kasihnya setiap hari. Bahkan sebelum engkau bisa lakukan apa-apa dalam hidupmu. Tapi kenapa di peristiwa di Gunung Hermon ini ada kata dengarkanlah dia? Kenapa saudara? Karena waktu di Gunung Hermon bukan cuma Yesus sendiri. Waktu di Gunung Hermon ada 2 orang yang bersama-sama dengan Yesus. Namanya siapa? Musa dan Elia. Kenapa Tuhan harus bilang dengarkanlah dia? Karena Musa itu yang paling didengar oleh orang Israel. Elia juga yang paling didengar oleh orang Israel. Musa itu pengantara perjanjian lama. Mereka sangat hormat dengan Musa. Bahkan mau dikatakan Musa itu dikatakan seperti setengah dewa. Makanya matinya tidak ditemukan mayatnya. Karena apa? Takut dibuat jadi patung lagi. Mayatnya tidak ditemukan, saudara. Musa. Ya. Tapi Elia menggambarkan apa? Nabi yang sangat terkenal di Israel bisa turunkan api dari langit.
Tapi Tuhan bilang gini, kalian ya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Ada Musa, ada Elia. Israel kan selalu bangga-banggakan Musa dan Elia. Tapi kali ini jangan dengar mereka lagi, dengarkanlah dia. Dia ini siapa? Yesus. Jangan dengarkan hukum Taurat. Jangan dengarkan nabi yang selalu menghukum. Dengarkanlah Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin saudara? Amin. Di atas gunung itu terjadi sebuah perubahan. Dengan cara yang sama saudara. Tuhan mau bilang sama kita hari ini. Jangan hidup dari dua gunung. Jangan hidup dari dua perjanjian. Kadang-kadang kaki kita bisa terpeleset. Tapi selalu kembali lagi. Ya. Selalu sadari dia Tuhan yang menyediakan. Dia Tuhan yang penuh kasih karunia. Dia Tuhan yang selalu ada buat hidup saudara dan saya. Dan firman Tuhan katakan, dengarkanlah dia. Saya tutup dengan, kenapa Petrus, Yohanes, Yakobus yang diajak naik di atas gunung. 3 orang ini. 3 orang ini adalah inner circle-nya Tuhan. Lingkar dalamnya Tuhan. Orang yang paling dekat dengan Yesus. Petrus, Yohanes, Yakobus. Saudara tahu? 3 ini kenapa? Nama Petrus, Yohanes, Yakobus itu punya arti. Petrus, Peter atau Petros itu artinya batu. Kemudian Yakobus itu artinya apa? Digantikan, splinter. Yohanan atau Yohanes artinya apa? Kasih karunia. Saudara tahu artinya apa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Batu melambangkan hukum Taurat. Batu melambangkan hukum Taurat. Hukum Taurat digantikan dengan kasih karunia. Di atas gunung itu Tuhan bilang, batu digantikan dengan kasih karunia. Jangan lagi dengarkan Musa. Jangan lagi dengarkan Elia. Dengarkanlah dia. Yesus. Amin saudara. Amin. Sebelum kita muka kita bercahaya bersama Tuhan. Apa yang saudara mesti dengarkan dalam hidup ini? Dengarkanlah dia. Memandang wajahnya itu bicara tentang apa? Saudara ingat tentang kasihnya. Ingat penyediaannya. Bahkan kalau engkau melayani sekalipun. Saudara tahu, saya ini cukup sibuk saudara. Banyak hal yang harus saya kerjakan dalam hidup ini. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan, kayaknya saya tidak mampu Tuhan. Saya sedang ambil master lagi di luar negeri secara online. Banyak hal yang saya harus kerjakan. Karena saya bilang, Tuhan, kayaknya saya hidup terlalu banyak yang harus saya kerjakan. Dan saya mulai, waktu saya merenungkan ini, Tuhan terima kasih. Aku mau lakukan ini semua dari kelimpahan-Mu Tuhan. Aku tidak mau lakukan dari tuntutan. Kalau aku lakukan dari tuntutan, aku akan stres Tuhan. Tapi aku belajar semua yang aku lakukan, aku mau sadari dulu kelimpahan-Mu. Waktu saudara sadari kelimpahan Tuhan, kelimpahan itulah yang buat saudara bisa melayani dia. Amin saudara? Layani dia dari kelimpahan saudara. Ya. Lakukan apa yang harus saudara lakukan dari kelimpahanmu. Dari sebuah kesadaran akan penyediaannya dalam hidup saudara. Ingat penyediaannya bukan selalu bicara materi. Penyediaan itu selalu bicara bahwa kepastian akan apa yang dia kerjakan dalam hidup saudara. Dia selalu ada buat hidup saudara. Dia tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Amin saudara.